وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab Al-Mujahadah, yang insyaallah saat ini kita masuk pada hadis yang ke-107. Laisa kadhalik? Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa aslihu qulubana wa a'malana. Warham masyayikhana wa walidina wal muslimin. As-salis asyara. Qala Malik rahimahullah, an Abi Abdullah wa yuqal Abu Abdurrahman saudana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika bikasrati sujud fa innaka lan tasjuda wali sajdah ila rafa'aka qalbi hadha wajh wa hatta anka biha fatiha. Muslim. Nah, hadis yang ke-107, An-Nawawi rahimahullah mengatakan dari Abu Abdullah, atau dikatakan Abu Abdurrahman, beliau adalah Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini adalah salah satu dari maula Rasulullah. Maula adalah mantan budak, ya. Budak kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang lain adalah maula Rasulullah siapa? Zaid bin Harithah. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikasratis sujud, ya, hendaklah engkau wahai Thauban untuk memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini maksudnya adalah memperbanyak salat. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, karena tidaklah satu sujud yang engkau lakukan illa rafa'aka Allahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu. Wa hatta 'anka biha khati'ah, dan Allah akan menghapuskan satu dosamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, an-nawafil wat ta'at mimma yadhhabus sayyi'at wa yarfa'ud darajat. Ya, seluruh ketaatan baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang wajib maupun yang sunnah adalah sesuatu hal yang bisa menghapuskan satu kesalahan kita, atau kesalahan yang dimaksud adalah dosa, dan bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat yang dimaksud adalah tempat posisi kita di surga kelak. Tempat posisi kita di surga kelak. Semakin banyak kita salat, ya, memperbanyak salat sunnah, maka ini mengamankan atau menyamankan posisi kita di surga insyaallah taala. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, wajib bagi setiap muslim untuk bersemangat dalam melakukan sholat, ya. Bukan
berarti hukum sholat sunnah berubah menjadi wajib, tidak. Tetapi ini masalah dengan semangat di dalam hatinya, yaitu untuk memperbanyak ketaatan. Dan sebagian ulama mengatakan fungsi dari ibadah sunnah ini adalah menyempurnakan yang wajib. Jika kita mungkin sholat yang wajib ada kurang-kurangnya, baik di dalam pelafatan bacaan atau hafalan surat-suratnya, atau mungkin di dalam melafalkan doa-doa ruku, sujud dan lain sebagainya, ada kekurangan, maka ditutup dengan yang sunnah. Atau mungkin kurang khusyuknya kita di dalam sholat kita yang wajib, maka bisa ditutupi dengan ibadah yang sunnah. Fungsi yang kedua sunnah adalah mengokohkan hati kita. Yang dimaksud mengokohkan hati kita adalah jika tiba saatnya malas kita muncul, maka insya Allah yang kita tinggalkan yang sunnah saja, tidak yang wajib. Karena kita biasa melakukan yang wajib dan sunnah. Berarti sunnah ini sebagai benteng. Ya, kalau malas kita datang, mungkin yang kita tinggalkan yang sunnah, dan itu aman bagi kita. Tapi seseorang yang tidak mengerjakan yang sunnah, dia yang wajib-wajib saja, ketika malasnya datang, berpotensi yang wajib dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini, al-alimur rabbani yurabbi ashabahu wa yahrisu alaihim. Ya, seorang pengajar, pendidik yang rabbani. Rabbani adalah seorang pendidik sejati. Adalah mereka yang memperhatikan anak didiknya, ya, dan bersemangat di dalam memperbaiki mereka. Bukan hanya mengajarkan teori kemudian selesai. Ya, tetapi sambil mengajarkan teori sambil memperhatikan sampai di mana teori ini diserap, sampai di mana dia melakukan teorinya atau mempraktekkan teorinya. Ini adalah seorang pengajar yang rabbani, pengajar sejati. Dan ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di sini disebutkan wa yusihim bima yasluhuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dan seorang pendidik yang sejati, dia memperhatikan anak didiknya urusan dunia dan akhiratnya. Urusan dunia dan akhiratnya. Ya. Ini adalah seorang pendidik sejati. Kalau salah satu saya sebutkan adalah Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya, beliau adalah salah seorang alim rabbani, pendidik yang sejati. Ya. Bukan hanya memperhatikan urusan agama murid-muridnya, tetapi tidak sedikit dia mengeluarkan uang untuk urusan dunia mereka. Salah seorang ada yang mengangkat tangan di majelisnya, Syekh, bukan bertanya tentang hukum syariat, tapi dia mengatakan, wahai Syekh, tolong bantu saya melunasi hutang saya. Enggak sedikit hutangnya. Ya, dan itu sering terjadi. Makanya beliau disebutkan oleh beberapa muridnya, banyak Syekh ini justru banyak hutangnya dari hal itu. Orang minta lunasi hutang, iya, dia hutang di situ. Ya. Dan pada suatu saat dulu ya, di Universitas Islam Madinah ketika datang waktu liburan, banyak dari mahasiswa itu menginginkan tetap tinggal di kota Madinah. Sedangkan dari pengurus banyak yang memutuskan untuk supaya pulang saja. Ya, nah mereka sempat protes di situ. Kenapa kita harus pulang? Kita masih banyak ilmu yang harus kita timba di sini dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah musyawarah. Ya, dan Syekh bin Baz ini tanya sebagai pimpinan pusat pada waktu itu, ya, rektor lah ya, tanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sekarang masih ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadis ya, pada waktu itu masih muda. Kenapa? Alasan apa Anda harus memulangkan mahasiswa ini?
Alasan mereka ingin tetap di sini, ingin menuntut ilmu. Ternyata setelah diulas, alasannya adalah bahwasannya universitas dananya tidak cukup untuk membiayai itu ribuan orang mahasiswa. Kemudian Syekh mengatakan berapa kira-kira dananya untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan. Kurang lebih di total sekitar 12 M. Kalau dikonversikan rupiah. Kata Syekh, Anda yang tanggung, biarkan mereka ada di kampus. Saya yang tanggung. Satu orang. Ya. Ini salah satu dari sikap beliau ya sebagai seorang pendidik yang robbani. Bukan hanya mengarahkan urusan akhirat tapi urusan dunianya pun diperhatikan. Nah, al-hadits ba'dah tafadhal. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من قال عمره وحسن عمله. Hadis berikutnya yang ke-108 berkata An-Nawawi dari Abu Safwan Abdullah bin Busur. Dari Abu Safwan, namanya adalah Abdullah bin Busur Al-Aslami radhiyallahu anhu. Mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, adalah orang yang usianya panjang dan amalnya baik." Adalah orang yang usianya panjang dan amalannya baik. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah hadis ini menyebutkan tentang keutamaan umur yang panjang yang disertai dengan ketaatan atau yang diisi dengan ketaatan. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan umur yang panjang yang diisi dengan ketaatan. Maka hadis ini juga sekaligus mencela orang yang umurnya panjang tetapi tidak di atas ketaatan. Oleh karenanya banyak dari para ulama ketika mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umur yang panjang sambil disertai dengan di atas ketaatan. Ya Allah, panjangkanlah umur saya di atas ketaatan kepadamu. Karena sesungguhnya umur yang panjang yang diisi di atas kemaksiatan, maka lebih baik dia pendek umurnya. Lebih baik dia pendek umurnya. Karena apa? Manfaatnya ketika usia panjang tapi digunakan untuk mengumpulkan dosa. Ya, maka kalau kita berdoa, Allahumma tawwil umri ala ta'ah. Ya Allah, panjangkanlah umurku di atas ketaatan kepadamu. Karena di sini Rasul SAW mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling panjang umurnya atau yang panjang umurnya tapi dengan syarat diisi dengan amal soleh. Diisi dengan amal soleh. Nah, berikutnya. Ammi, ghaba ammi. أنس بن نضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول ثالث وقتل المشركين فإن الله أشهدني قتال المشركين فيرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء
يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يسعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد لينحاها من دون وقود قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به قطعا وثمانين ضربة في السيف أخطأنة برمحين أو رمية في السحن فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما رفعه أحد إلا أخذه ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الأيام نزلت فيه وفي أصحابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه آخرها إلى آخرها. Hadis yang ke-109 dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik yang dimaksudkan, beliau mengatakan ghaba ammi Anas bin Nadhr qital Badrin, ya. Paman saya, kata Anas bin Malik, paman saya yang namanya juga Anas, tapi Anas bin Nadhr. Paman saya yang bernama Anas bin Nadhr itu absen pada saat perang Badar. Tidak mengikuti perang Badar. Karena sebabnya perang Badar adalah perang yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Itu mendadak. Sehingga banyak dari para sahabat yang tidak mengikuti peperangan Badar. Karena peperang Badar itu Rasulullah mengajak beberapa sahabat untuk menghadang pasukannya Abu Sufyan. Tetapi di sebagian di tengah padang pasir pada waktu itu ada yang melaporkan bahwasanya Muhammad membawa pasukan, sehingga Abu Sufyan memerintahkan sebagian kafilahnya pada waktu itu untuk kembali ke kota Makkah untuk cari bantuan, ya, untuk cari bantuan. Kemudian datanglah bantuan dari Makkah yang lebih besar jumlahnya dari kaum muslimin. Maka bertemulah seperti yang antum ketahui 300 lebih sedikit musuh 1000 orang. Dan pada waktu itu banyak para sahabat di kota Madinah tidak mengetahui kondisi itu. Salah satunya Anas bin Nadhr. Sehingga banyak dari mereka yang merasa menyesal, ya, tidak mengikuti peperangan Badar. Salah satunya adalah Anas bin Nadhr. Faqala, maka Anas bin Nadhr mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin, saya sudah tidak mengikuti, sudah absen saya pada peperangan pertama agama ini. Qataltal musyrikin, engkau memerangi orang-orang musyrikin. La inna Allah ashhadani qitalal musyrikin, ya. Sesungguhnya Allah nanti akan menyaksikanku, yaitu aku akan memerangi kaum musyrikin. La yuriyannallahu ma asna'u, Allah nanti akan lihat bagaimana tindakan saya. Jika ada peperangan lagi, ya, ke depan ada peperangan lagi, lihat nanti bagaimana sikap saya. Ini semangat. Makanya dimasukkan di dalam bab mujahadah. Bab mujahadah, bab yang menganjurkan kita untuk semangat di dalam melaksanakan ibadah. Ini salah satu contoh dari salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Nadhr. La yuriyannallahu ma asna'u, nanti aku akan perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma kana yauma Uhud, ya, peperangan kedua adalah perang Uhud. Ketika perang Uhud sudah ditetapkan, in kasyafal muslimun, pada saat itu kaum muslimin sudah berhadapan-hadapan dengan kaum kafirin, sudah berhadapan-hadapan
dengan kaum kafirin. Faqala, maka Anas bin Nadhr mengatakan, Allahumma a'tadhiru ilaik mimma sana'a haula. Ya Allah, aku sudah beruzur atas yang diperlakukan oleh orang-orang ini, sambil menunjuk barisan kaum muslimin. Saya uzur waktu itu ya Allah. Saya sampai enggak mengikuti peperangan yang diikuti mereka. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan saya berlepas diri dari perbuatan orang-orang ini. Orang-orang ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Sambil menunjuk orang-orang kafir. Tsumma taqaddama, kemudian dia merangsek masuk atau dia berusaha di saf depan dalam pasukan kaum muslimin, berada di depan sendiri. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz, kemudian ditemui oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ditemui Sa'ad bin Mu'adz pada waktu itu panglima perang di perang Uhud. Sa'ad bin Mu'adz adalah salah satu penduduk asli Madinah, orang-orang Ansar, ya, yang pada saat itu juga gugur. Sa'ad bin Mu'adz yang disebutkan setelah Sa'ad bin Mu'adz gugur, arsy Allah bergetar. Arsy-nya Allah bergetar. Ya. Nah, sebelum terjadinya kecamuk perang, Sa'ad bin Mu'adz ini menghadang Anas bin Nadhr. Ada apa? Kok ke depan? Maka dijawab oleh Anas bin Nadhr, ya Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah wa rabbin Nadhr. Surga wahai Sa'ad. Demi Allah surga ini. Inni ajidu rihaha. Sesungguhnya aku mencium baunya. Subhanallah. Ya. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Sesungguhnya aku mencium aroma surga di belakang bukit Uhud ini. Ya. Kemudian qala Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a." Aku tidak bisa lagi menghadang apa yang diperbuat oleh Anas bin Nadhr ini. Ketika dia mengatakan surga wahai Sa'ad, aku mencium aromanya di balik pegunungan Uhud ini, di balik gunung Uhud ini, langsung melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Ya, langsung masuk merangsek ke dalam pasukan orang-orang kafir. Yang pada saat itu Rasulullah mengatur strategi, ada namanya Jabal Rumah di sana. Jabal Rumah itu tingginya sekitar 10 meter ya, sekitar 10 meter. Di situ ada pasukan pemanah diletakkan di ujung bukit itu untuk menghujani anak panah kepada pasukan musuh. Dan pasukan musuh pada saat itu datang dari arah barat menghadap ke timur. Dan pada saat itu waktu duha, sehingga matahari menyilaukan pandangan mereka. Ini strategi Rasulullah SAW. Strategi Rasulullah SAW. Saat silau, kemudian dihujani anak panah sehingga memudahkan pasukan kaum muslimin untuk menyerang dari arah berlawanan, dari timur ke barat serangan. Dan Anas bin Nadhr melesat masuk ke dalam barisan kaum musyrikin. Qala Anas, maka Anas bin Malik mengatakan, yaitu periwayat hadis ini, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf. Saya mendapati jasad paman saya ini kurang lebih ada 80 sekian. Bid'an itu bilangan dari 1 sampai 9. Ada 80 sekian, mulai dari 81 sampai 89 ya, darbatan bisayf, sayatan pedang. Au ta'nan birrumh, atau tusukan tombak. Au ramyatan bisaham, atau tancapan anak panah. Itulah mereka jemaah sekalian yang memperjuangkan Islam. Enggak mudah. Tidak mudah. Kita tinggal meneruskan perjuangan mereka. Kita hanya belajar bagaimana langkah mereka di dalam mempertahankan agama ini. Ya. Bahkan ironisnya ketika kaum muslimin mengabaikan ilmu agama yang mereka pertahankan dengan nyawa, ya, sehingga turun temurun ilmu ini bisa sampai kepada kita dengan nyawa.
dengan harta yang banyak. Ya. Sementara kita masih sangat jauh cenderung lebih mudah sekali dan lebih santai. Maka sungguh celaan demi celaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang pada zaman sekarang mengabaikan justru condong kepada ilmu-ilmu yang bersumber dari orang-orang kafir. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa wajadnahu qad qutila wa matsala bihi al-musyrikun. Saya mendapati paman saya telah terbunuh dalam kondisi dicincang. Matsala adalah dimutilasi oleh orang-orang musyrik. Fama 'arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi. Tidak ada satupun yang mengenal jasadnya Anas bin Nadhr ini kecuali saudarinya. Dari ujung jarinya. Oh, ini saudara saya. Dari ujung jari sudah cincang-cincang. Bayangkan, ini mengejar surga. Mengejar surga. Dalam dua ayat Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Surat Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ya. Apakah kalian kira kalian akan masuk surga sebelum datang kepada kalian perkara yang dulu mengguncang mereka? Sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Saking pedihnya hantaman musuh kepada mereka. Saking susahnya mereka mempertahankan agama. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian kira kalian masuk surga, kok santai? Ya. Belum datang cobaan seperti orang-orang terdahulu. Nah ini ikhwan. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Ali Imran. Sama lafadznya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian kira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh. Siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kalian yang sabar di dalam menjalankan agama ini, berilmu dan beramal. Di situ menggunakan jahad atau jihad. Jihad ada dua. Ketika pada zaman saat ini, kondisi saat ini kita berjihad dengan ilmu. Kita berjihad dengan ilmu. Pertama membekali diri kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan wahyu dari Allah, mengamalkannya. Kemudian mendakwahkannya, kemudian membantah penyimpangan-penyimpangan. Ini jihad. Ya. Meluruskan wahyu sebagaimana mestinya. Meluruskan sunnah Nabi SAW sebelum ada tambahan-tambahan. Ini namanya bentuk jihad dengan ilmu. Dan ini dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum berjihad dengan pedang, dengan senjata. Nah. Dan sesuai dengan bab ini, bab al-mujahadah. Bab al-mujahadah. Al-mujahadah sama dengan jihad, yaitu sikap bersungguh-sungguh di dalam beragama. Semangat. Ya, semangat. Kalau kita mengetahui semangat mereka di dalam peperangan, sesungguhnya kita juga sekarang ini di dalam peperangan, tapi masih dalam tahap peperangan dengan ilmu. Kita melawan hawa nafsu kita, bisa enggak? Kita melawan hawa nafsu kita. Ini justru musuh yang paling berat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini disebutkan qala Anas bin Malik mengatakan, kunna nara au nadhunnu. Dulu kami mengira, ya, kami meyakini bahwasannya hadhil ayat ini nazalat fihi wa fi ashbahi. Turun sebab perbuatan Anas bin Nadhr atau orang-orang yang semisal dengan Anas bin Nadhr pada perang Uhud itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang yang beriman ada segolongan orang yang jujur janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Nadhr jujur janjinya tadi mengatakan, ya Allah, kalau ada perang lagi, bagaimana? Kalau ada perang lagi, nanti lihat bagaimana tindakan saya. Berbeda dengan orang-orang kaum Bani Israel.
Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal mala'i min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah engkau melihat pada sekelompok orang pada zaman setelah Musa yang mengatakan kepada nabi mereka, ya, wahai nabi, coba utuslah seorang raja, mintalah kepada Allah untuk mengutus seorang raja kepada kita, kami akan berperang di bawah kepemimpinan raja tersebut. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatil. Jangan-jangan nanti, kata Nabi ini, jangan-jangan nanti kalau sudah ditetapkan perang, kalian malah nggak perang. Kata mereka, Bani Israel, loh, nggak mungkin. Kita ini sudah diusir dari daerah kita. Anak-anak kita juga sudah diusir. Kita mau berperang. Apa yang terjadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan siapa? Talut sebagai pemimpin. Talut sebagai pemimpin perang pada waktu itu, mereka mengatakan, loh kok ini pemimpinnya? Ya, kita yang pantas jadi pemimpin. Kita banyak hartanya, dia tidak. Intinya apa? Nggak mau perang. Intinya tidak mau perang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka masuk ke Baitul Maqdis di Palestina, ya, Allah mengatakan, udkhulu ardhal muqaddasata allati kataballahu alaikum. Masuklah ke tanah yang suci Baitul Maqdis yang Allah sudah tetapkan untuk kalian, wahai Bani Israel. Nah, ini mereka pegang sampai sekarang. Oh, ini Al-Quran mengatakan Baitul Maqdis adalah tanah yang sudah ditetapkan untuk kami. Hanya itu saja, nggak diterusin sama dia. Perintahnya untuk berperang dulu. Mereka mengatakan apa? Enggak, wahai Musa, enggak mau. Di dalamnya ada orang-orang yang kuat. Suruh keluar dulu orang-orang itu, nanti kita masuk. Loh, kok enak? Disuruh perang malah ini orang-orangnya suruh keluar, nanti kita tinggal masuk. Bahkan yang lebih kurang ajar lagi, mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu saja wahai Musa yang pergi bersama Tuhanmu, sama Allah pergi masuk sana, perang kami nunggu hasilnya di sini. Nah, ini Bani Israel. Beda dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda. Kita berada di posisi mana? Itu yang kita tentukan, ikhwan. Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, al-khuruju ila badrin lam yakun fariḍah a'yan. Ya. Ini kaitan dengan sejarah, ya. Kaitan dengan sejarah, pada saat itu hukum perang Badar bukan fardu ain. Bukan fardu ain, ya. Kenapa? Karena seperti kata saya tadi, peperangan Badar adalah perang yang bukan disiapkan. Tidak ada niat perang. Namun perang itu mendadak. Ketika sudah berhadapan dengan pasukan musyrikin, maka seadanya yang ada di hadapan itu. Sehingga banyak yang terlewat dari peperangan Badar. Faedah berikutnya, seorang mukmin adalah seorang yang disifati dengan orang yang tepat janji. Seorang mukmin adalah seorang yang disifati dengan orang yang tepat janji. Berbeda dengan munafik. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salah. Tanda-tanda munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, jika dia berkata dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia khianat, dia berjanji dia selisihi, dia ingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat dia khianat. Tapi Muslim sekebalikannya. Kata-katanya jujur, janjinya ditepati, diberikan amanat dia pegang erat-erat amanat tersebut. Berikutnya, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Anas bin Nadhr, bahwasannya dia adalah seorang mukmin
yang kuat keyakinan keimanannya kepada Allah, yang kuat keyakinan keimanannya kepada Allah. Jika kita menginginkan untuk mendapatkan derajat seperti ini, yaitu keimanan yang kuat, seluruh ulama mengatakan tidak mungkin keimanan di dalam hati ini kokoh atau kuat tanpa didasari dengan ilmu. Tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karenanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan di dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah 4 kriteria yang terbebas dari kerugian dalam surat Al-Asr. Allah mengatakan alladzina amanu, kecuali orang illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beliau menafsirkan kecuali orang-orang yang berilmu. Karena ini sangat nyambung sekali. Tidak mungkin keimanan itu kita dapat, iman itu artinya yakin. Tidak mungkin keyakinan itu kita dapat tanpa didasari ilmu. Abadan, selama-lamanya, nggak mungkin. Kalau kita ingin masuk derajat yakin, maka diawali dengan ilmu, pengetahuan. Kemudian faham. Naik dari ilmu, pengetahuan, kemudian faham. Ilmu saja, duduk di majelis, hanya numpang duduk, nggak berusaha faham, susah untuk mencapai derajat yakin. Ya. Pengetahuan, berusaha faham, maka dia akan naik derajat yakin. Nah. Berikutnya silakan. Al-Ansari, wawunya ikut amr. Tidak pakai wa. Wa itu ikut amr. Kalau ada tulisan ain mim ra waw, bacanya amru atau amr. Hadis yang ke-110 dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lamma nazalat ayatus shadaqah," ketika turun ayat anjuran untuk sedekah, "kunna nuhamilu ala zuhurina." Kami para sahabat nuhamilu ala zuhurina, subhanallah. Langsung bahu-membahu bekerja untuk bisa bersedekah. Ini luar biasa ya. Para sahabat ketika turun ayat sedekah langsung tanpa pikir panjang, tanpa ada mengatakan, waduh kalau saya sedekah hasil bulanan saya kurang nanti. Kalau saya sedekah nanti bagaimana dengan target penjualan saya? Kalau saya sedekah bagi terus. Itu kan sangat saat ini. Antum lihat, kalau kita menisbatkan diri kepada para sahabat, ini di sini. Jelas hadis ini mengatakan, ketika turun ayat sedekah, kunna nuhamilu ala zuhuri. Langsung kita yang nggak punya uang ini berusaha cari kerjaan untuk apa? Untuk sedekah. Cari kerjaan bukan untuk nabung, untuk sedekah. Nah, ini mereka ya. Ini mereka, ikhwan. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai bagian dari mereka. Faja'a rajulun, maka datang salah seorang sahabat, fatasaddaqa bi syai'in katsir. Datang sahabat bawa harta banyak sedekah.
Apa kata orang munafik? Orang munafik mengatakan murah. Oh, ini riya ini. Mau nunjuk-nunjukkan sedekahnya banyak. Ya, murah. Wa jaa'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in. Kemudian ada orang yang lain datang bersedekah dengan satu sa'. Kecil. Ya. Zakat fitrah itu satu sa', ya segitu. Faqalu, orang munafik mengatakan, innallaha la ghaniyun an sa'in hadha. Allah enggak butuh dengan satu sa' seperti ini. Masa sedekah sedikit? Serba salah jadi. Fanazalat hadhihi al-ayah. Kemudian ayat ini turun. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang yang mencela orang-orang yang taat kepada Allah dari orang-orang yang beriman di dalam sedekah mereka. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang tidak mendapati apapun kecuali semangat mereka. Semangat orang-orang yang beriman tadi. Ya. Ini menunjukkan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah beberapa pelajaran. Yang pertama, alal insan ayyuti'a rabbahu qadra istita'ati. Ya, wajib bagi kita taat kepada Allah semampunya. Semampunya. Jangan kita mengatakan tidak di awal, tapi usahakan dulu semampunya. Tidak mungkin, yakini, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat yang enggak mampu kita lakukan, enggak mungkin. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah tidak menginginkan hal yang berat untuk kalian, tetapi Allah inginkan yang mudah. Rasul juga mengatakan innad dina yusrun. Agama ini mudah. Maka di dalam kaidah fikih para ulama menyebutkan ciri-ciri syariat Islam adalah mudah. Ciri-ciri syariat Islam adalah mudah, bisa mudah satu. Yang kedua, jika terkesan susah, pasti bisa diupayakan. Terkesan di awal seperti puasa contohnya. Puasa itu terkesan apa? Susah, tapi ketika dicoba dijalani, mampu atau tidak? Apakah orang tumbang semua atau tidak? Kan tidak. Bahkan jadi salah satu metode medis akhirnya. Ya. Ternyata yang kesannya berat ketika dijalani mudah ternyata. Ya. Salah satu lagi yang berat apa? Sedekah sama. Ya, sedekah ini perang dengan hawa nafsu. Perang dengan hawa nafsu sama dengan puasa. Puasa kita menahan makan dan minum itu juga hawa nafsu. Sedekah menahan harta yang kita cari dengan peluh keringat kita keluarkan di jalan Allah. Ini juga melawan hawa nafsu. Seakan-akan berat, tetapi kalau dicoba ternyata ringan, mudah. Dan tidak termasuk syariat Islam yang ketiga. Saya ulang, syariat Islam itu pertama mudah. Yang kedua terkesan susah, tapi ketika dicoba ternyata mudah. Yang ketiga tidak termasuk syariat Islam hal yang bersifat memberatkan. Hal yang bersifat, ini mudah kita identifikasi. Kalau ada ajaran begini, ajaran begitu loh. Kok aneh ya? Kok memberatkan ya? Nah, itu patut dicurigai. Contoh, ada orang ya mau puasa setiap hari. Menganjurkan ada syariat ini, puasa setiap hari nanti kamu bisa terbang barangkali. Ya. Ini patut dicurigai karena susah. Karena itu susah, menyusahkan. Ada yang menisbatkan ke dalam agama Islam yaitu bertapa di gua 7 hari 7 malam, enggak makan, enggak minum. Nah, mungkin juga. Pasti bukan bagian dari agama Islam. Juga demikian, ada orang tertimpa musibah. Ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia, harusnya dia disantuni malah menyantuni. Ini juga susah, menyusahkan. Pasti bukan bagian dari agama Islam. Orang keluarga duka itu harusnya disantuni atau menyantuni? Disantuni kata Nabi. Ya. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Ja'far meninggal syahid di medan perang pada waktu itu.
Rasulullah mengatakan, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Rasul tidak mengatakan, wahai keluarga Ja'far, buat makanan untuk orang-orang ini. Enggak, ya. Ketika dibalik, berarti dia menyusahkan. Ya, terutama ketika dia termasuk orang yang ekonominya pas-pasan, dipaksa untuk menyambut tamu yang sangat banyak. Nah, ini pasti ada miss di situ. Bukan bagian dari syariat Islam, itu intinya. Hal yang menyusahkan pasti bukan bagian dari syariat Islam. Faedah kedua, yanbaghi 'alal muslim alla yaltafita ila qaulil munafiqin al-mu'awwiqin. Wajib bagi setiap muslim tidak mempedulikan perkataan orang-orang munafik yang mencegah dia di dalam berbuat ketaatan. Yang mencegah dia di dalam berbuat ketaatan. Seperti tadi, ketika sedekah banyak, mereka mengatakan apa? Murah. Ini riya ini. Ya, ingin dipuji ini, tampak-tampakkan sedekahnya. Apa hukum nampakkan sedekah? Hukumnya boleh, bahkan dalam sebuah kondisi menjadi wajib. Allah mengatakan, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, itu bagus kata Allah. Fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Namun jika kalian sembunyikan, ya, dan langsung kalian berikan kepada fakir miskin, ini lebih baik. Tapi untuk menampakkan apa? Boleh. Bahkan jika di dalam menampakkan sedekah itu bisa memotivasi orang lain untuk bersedekah, maka wajib dia tampakkan di situ. Ada sebuah daerah nih barangkali, orangnya malas sedekah, apalagi kalau sedekahnya jenis sedekah yang wajib, zakat, malas. Kemudian ada salah seorang tokoh atau orang yang didengar, dia tampil menampakkan, nih saya mengeluarkan sedekah. Dengannya bisa memotivasi orang lain, maka wajib dia menampakkan sedekah. Ya. Tergantung kondisi. Kalau nggak ada kewajiban, nggak ada masalah, yang afdal apa? Disembunyikan. Faedah berikutnya, al-hathu 'ala shadaqah walau bisyai'il yasir. Anjuran untuk sedekah walaupun dengan sesuatu yang kecil. Ya. Dengan sesuatu yang kecil. Jadikanlah diri kita ini punya target mutasaddiqin, sebagai orang-orang yang ahli sedekah. Ya. Bangun orientasi kita, pikiran kita untuk saya jangan orang yang menerima, saya ini yang sedekah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana inda husni dhanni 'abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku kepada. Sesuai dengan prasangka baik hamba. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah Allah beri rezeki. Saya mau bersedekah. Allah turuti di situ. Allah turuti di situ. Nah, dan sedekah jangan sampai dipahami adalah sesuatu yang mengurangi jatah rezeki kita, tidak sama sekali. Sedekah adalah ibadah dan justru dari jalan ibadah Allah buka rezeki kita. Ya. Abdurrahman bin Auf kan contohnya, Abdurrahman bin Auf sampai mengatakan saya bingung untuk membendung rezeki yang masuk ini selalu lebih besar daripada yang saya keluarkan. Semakin banyak saya mengeluarkan, semakin saya buang harta saya di jalan Allah, Allah mengembalikan lebih. Ya. Sampai sepeninggalnya Abdurrahman bin Auf itu disebutkan bongkahan emasnya sangat banyak. Sampai yang memecahnya adalah tukang-tukang batu itu. Emasnya sangat banyak. Istrinya 4, ya, istrinya 4 itu mendapatkan satu orang 80 kg emas. Lah, jatah istri itu berapa? Kalau ada far'ul waris, ada anak 1/8. 1/8 itu istrinya 4, 80 kali 4 320. Itu untuk istri, 1/8-nya itu 320 gram. Berarti berapa? 8 kali 320
gram. Ya. Kilo kok gram lah kita ya. 320 kilo dikali 8. Ya subhanallah. Bahkan ada kisah Abdurrahman bin Auf ingin membuang hartanya. Cari, tapi dia nggak sembarangan buang harta. Cari celah yang manfaat untuk dirinya di akhirat. Pertama, sedekah yang wajib. Kedua, untuk kaum muslimin, maslahat kaum muslimin. Pada saat itu di Madinah panen raya kurma. Sampai disebutkan orang-orang susah menjual sampai banyak yang busuk kurma. Nah, Abdurrahman bin Auf kesempatan ini buang uangnya. Ya, kurma yang busuk disamperin satu-satu dikumpulkan. Saya mau beli kurma Anda yang busuk-busuk di sini. Supaya menolong para petani kan begitu. Ketika dikumpulkan kurma busuk, alhamdulillah senang ya. Bayangkan beli kurma busuk senang. Tidak lama kemudian ada utusan dari Yaman mengatakan di Yaman sekarang ada wabah, obatnya kurma busuk. Ada wabah penyakit, obatnya kurma busuk. Kita mau beli 10 kali lipat harganya. Loh, kembali lagi uangnya. Hah? Dari mana ini? Dari kalkulasi? Enggak sama sekali. Iman. Ini semua keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua, orientasikan harta kita ini untuk ibadah. Orientasikan harta kita untuk ibadah. Enggak ada ceritanya orang sedekah kemudian bangkrut. Masuk berita, diduga karena terlalu banyak sedekah, si fulan dari kota Blitar bangkrut, pailit. Yang ada investasi. Investasi bangkrut banyak atau tidak? Banyak. Ya. Tapi orang-orang bagaimana? Kalau ada flyer investasi sama flyer donasi, pilih mana? Ya. Padahal sudah terbukti ya. Kalau investasi banyak gugurnya. Tapi kalau donasi di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah diganti oleh Allah Subhanahu. Diganti. Ya, bukan kita keluarkan kemudian sia-sia, tidak. Pertama ditulis pahala dan Allah janji diganti. Dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Faedah berikutnya yang terakhir adalah hendaknya kita tidak meremehkan kebaikan walaupun bersifat kecil. Ya, hendaknya kita tidak meremehkan kebaikan walaupun kecil nilainya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, setengah butir. Ya, kalau memang punyanya itu kita berbagi, punya satu, sedekah, setengah-setengah. Penting sedekah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia kemudian melihat apa yang terjadi di alam akhirat. Mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan khusus, ya, supaya saya bisa bersedekah. La as-saddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah kembalikan saya hanya karena saya ingin bersedekah, karena sudah lihat, ternyata pahala sedekah seperti ini. Wa akum minas shalihin, dan supaya saya menjadi orang-orang yang saleh. Nah, wallahu taala alam, sampai sini dulu. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan, barakallahu fikum, atau adzan dulu. Setelah adzan baru tanya jawab. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan. Berarti tentang baca agar dia itu juga orang Quraisy. Lalu dikatakan tadi ini bukan fardu ain. Seperti pada kapan tentu fardu dan fardu ain. Lalu bagi sahabat yang sekitar Rasul pada itu punya fardu ain atau fardu aja. Nah, jadi kapan disebut fardu ain, kapan fardu? Iya.
yang dimaksud fardu ain adalah ketika dibahas untuk seluruh kaum muslimin pada saat itu. Adapun yang ada di sekitar Rasulullah jelas karena berhadapan dengan musuh, Allah mengatakan janganlah kalian ketika berhadapan dengan musuh di saat atau berada di medan perang untuk lari. Ya. Walaupun pada saat itu ayat itu belum turun. Ya, ayat surat Al-Anfal itu belum turun pada waktu itu. Saya baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 16 ya 15-16 ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wahai orang-orang yang beriman apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang janganlah kalian lari membelakangi wa may yuwallihim yawma idzin duburahu dan barang siapa yang membelakangi atau lari dari medan perang tanpa ada uzur syar'inya disebutkan illa mutaharrifal liqital. Pertama, uzur syar'inya adalah kalau lari itu sebagai tujuan siasat perang itu boleh. Mutaharrifal liqital atau mutahayyizan ila fi'ah atau bergabung kepada kelompok lain yang lebih kuat, ini boleh. Ya. Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Jika tidak karena dua hal ini, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah neraka jahanam. Dari ayat ini maka keluarlah hukum larangan untuk lari dari peperangan. Tetapi ayat ini belum turun pada saat itu. Kenapa kok belum turun? Di dalam ayat ini ada pengecualian. 3. Bolehnya lari dari peperangan karena 3 hal. Karena siasat. Ini sudah ijma'. Siasat itu berarti tidak lari sebenarnya. Cuman hanya siasat ya. Kemudian yang kedua, bergabung dengan kelompok lain. Dia lari. Lari bukan untuk pulang ke rumah, tapi bergabung dengan kelompok yang lain yang akan menyerang lagi. Ada kelompok kaum muslimin di mana barangkali yang lebih kuat belum terporak-porandakan, lari bergabung di sini untuk menyerang lagi. Yang ketiga, bolehnya lari dari peperangan jika jumlah musuh lebih dari 2 kali lipat. Jadi kalau kaum muslimin 100, musuhnya 200 itu belum boleh lari. Tapi kalau 201 itu boleh lari dari peperangan. Dan ayat ini belum turun. Kenapa? Karena pada saat itu 300 musuh 1000 lebih dari 2 kali lipat. Ayat ini belum turun. Ya. Maka pada saat itu fardu ain untuk yang mengikuti Rasulullah saja. Adapun yang lain tidak bisa kita katakan fardu ain karena nggak tahu ini ada peperangan. Tidak tahu pada saat itu terjadi. Tahunya sudah pulang ke Madinah, tadi kita perang, loh. Gitu ya. Nggak mungkin dikatakan fardu. Kalau fardu ain namanya dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Tidak mungkin kita katakan yang tidak ikut perang Badar itu berdosa. Yang ada di Madinah. Karena kondisi pada saat itu tidak ada niat perang. Satu. Kedua, ketika perang nggak ada info ke sini. Maka yang tahu info saja yang fardu ain yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi yang tidak ikut perang Badar, sahabat mulia Utsman bin Affan. Tidak mengikuti perang Badar karena dapat perintah dari Rasulullah
untuk merawat istrinya yang merupakan putri Rasulullah juga. Namanya Ruqayyah. Istri yang bernama Ruqayyah. Nah. Cukup? Baik, kalau gitu kita tutup majelis ini. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.